Rapat dengar pendapat umum antara Komisi 3 DPR RI bersama Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlangsung lebih kurang 7 jam pada Rabu 29 Maret 2023 belum rampung. Komisi 3 DPR akan menjadwalkan rapat lanjutan untuk menyinkronkan perbedaan data transaksi mencurigakan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR dari fraksi Nasdem Ahmad Saroni usai rapat Rabu malam menyebut rapat lanjutan akan digelar dalam waktu dekat. Nantinya selain Ketua Komite Mahfud MD dan Sekretaris Komite Ivan Yustiavandana, Komisi 3 akan mengundang pula Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dengan mempertemukan ketiganya, ia berharap perbedaan data transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan antara yang disebutkan Mahfud MD dan Sri Mulyani bisa terselesaikan. Mahfud dan Sri Mulyani dinilai kerap menjelaskan data yang berbeda menyangkut transaksi mencurigakan di Kemenkeu. Senin 20 Maret lalu misalnya, Mahfud, Sri Mulyani, dan Ivan sempat menggelar rapat di kantor Kemenko Polhukam Jakarta untuk membahas bersama soal temuan PPATK sejak 2009 hingga 2023 tersebut. Pasca pertemuan, Mahfud menyampaikan data terbaru hasil analisis PPATK yang menyebutkan transaksi mencurigakan di Kemenkeu mencapai 349 triliun rupiah. Namun beberapa hari setelah pertemuan, keduanya kembali terlihat menyampaikan data berbeda, kali ini soal nominal transaksi mencurigakan yang melibatkan pegawai Kemenkeu. Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR Senin 27 Maret 2023 menyampaikan angka 3,3 triliun rupiah. Adapun Mahfud MD dalam rapat dengan Komisi 3 DPR Rabu 29 Maret menyampaikan jumlah yang jauh lebih besar yakni 35,5 triliun rupiah. Dalam rapat pada Rabu malam, Mahfud sempat menyebut Sri Mulyani tidak mendapatkan laporan yang benar dari bawahannya. Namun kemudian ia menepis ada perbedaan data antara yang ia sampaikan dengan data yang dipegang Sri Mulyani. Menurutnya perbedaan pandangan itu karena data yang diambil Sri Mulyani hanya sampel dari serangkaian dugaan TPPU. Akibatnya terjadi perbedaan penafsiran antara laporan hasil analisis yang dikeluarkan PPATK dengan tindak lanjut dari Kemenkeu. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal, itu kebanyakan terkait dengan kasus impor-ekspor, kasus perpajakan. Di dalam satu kasus saja, kalau kita bicara ekspor-impor itu bisa ada lebih dari 100 triliun, lebih dari 40 triliun. Itu bisa melibatkan, jadi ada 3 stream pimpinan, mohon maaf. LHA yang PPATK sampaikan itu, ada LHA yang terkait dengan oknum, itu pertama. Yang kedua, ada LHA yang terkait dengan oknum dan tusinya. Misalnya kita menemukan kasus ekspor-impor atau perpajakan, tapi kita ketemu oknumnya. Yang ketiga adalah kita tidak menemukan oknumnya, tapi kita menemukan tindak pidana asalnya. Jadi tindak pidana asal misalnya kepabeanan atau perpajakan itu yang kita sampaikan kepada penyidiknya. Transaksi keuangan yang 349 triliun itu dibagi ke dalam 3 kelompok. Satu, transaksi keuangan mencurigakan di pegawai Kementerian Keuangan. Kemarin Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 menyebut hanya 3 triliun. Yang benar 35 triliun. Kemudian transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Itu besarnya 53 triliun. Plus sekian. Kemudian transaksi keuangan terkait kewenangan Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh data sebesar 260,1 sehingga jumlahnya 349 triliun fix. Sementara itu, Saroni menegaskan perbedaan data harus segera diselesaikan. Selain agar publik tidak terus-menerus dibuat bingung dan polemik tak berkesudahan, juga agar tindakan lanjutan atas temuan transaksi mencurigakan itu bisa segera diambil oleh aparat penegak hukum.